Oke, selamat sore. Dengan saya Neval Nazara, dengan NRP terakhir 133 akan mempresentasikan final project manajemen proyek mengenai rencana pembangunan proyek tol layang Waru Perak Surabaya. Oke, pada latar belakang masalahnya sebenarnya permasalahannya itu adalah pertumbuhan aktivitas ekonomi, industri, dan logistik yang ada di Surabaya itu semakin meningkat sehingga volume kendaraan juga semakin meningkat secara signifikan, terutama pada koridor Waru Perak Surabaya. Jadi tol tersebut seringkali mengalami kemacetan, permasalahan kemacetan. Jadi permasalahan yang lainnya adalah kemacetan tinggi yang seperti saya tadi bilang. Yang kedua adalah waktu tempuh tidak efisien, biaya operasional yang tinggi, dan hambatan ekonomi. Hambatan ekonomi ini dimaksudkan arus logistik yang terganggu sehingga menurunkan daya saing kawasan industri Surabaya. Permasalahan tersebut itu tuh bisa diatasi dengan pembangunan proyek tol jalan layang Waru Perak untuk meningkatkan kapasitas jalan, memperlancar distribusi logistik dan mendukung pertumbuhan pada Surabaya. Nah, tujuan proyeknya sendiri itu adalah mengurangi kemacetan. Namun, dengan adanya jalan tol layang ini menambah kapasitas jaringan jalan pada koridor Waru Perak tentunya. Dan yang kedua adalah meningkatkan efisiensi lalu lintas dengan memisahkan jalur kendaraan logistik dan kendaraan pribadi. Yang ketiga adalah mempercepat waktu tempuh, jadi memperlancar akses menuju Pelabuhan Tanjung Perak dan kawasan strategis lainnya. Dan yang keempat adalah meningkatkan konektivitas, jadi menghubungkan kawasan industri, pusat distribusi, dan pelabuhan secara lebih efektif. Nah, yang terakhir adalah mewujudkan infrastruktur yang berkualitas. Next, di ruang lingkup dan output proyek. Jadi di ruang lingkup proyeknya itu ada perencanaan yaitu feasibility study, detail engineering design, investigasi tanah dan perizinan proyek. Nah, persiapannya adalah pembebasan lahan, relokasi utilitas, dan pengadaan material, juga alat. Konstruksinya yang di nomor 3 adalah pondasi pier, ereksi girder, slab dan perkerasan jalan, drainase, dan marka juga rambu. Yang keempat adalah sistem operasional, jadi ETC atau Electronic Toll Collection dan ITS, Intelligent Transportation System, CCTV, dan juga traffic monitoring. Yang terakhir adalah penyelesaian seperti commissioning, uji kelayakan operasional, dan final handover. Nah, outputnya yang akan didapatkan adalah jalan tol layang sepanjang 18 km. Struktur jalannya seperti pondasi pier dan girden, juga slab yang selesai, fasilitas pendukungnya ada drainase, marka guardrail, dan PJU. Smart Toll sistemnya ada ETC, ITS, dan CCTV yang sudah beroperasi, final acceptance-nya, commissioning, dan serah terima. Oke, ini mari kita bahas struktur organisasinya. Jadi di struktur organisasinya ada paling atas adalah project sponsor yang saya petakan menjadi pemerintah. Nah, di level 2 ada project manager yang penanggung jawab keseluruhan proyek dibantu oleh standing committee sebagai pengarah dan pengambil keputusan, dan di kanannya adalah quality safety risk manager, sorry. Jadi pengawasan K3 dan manajemen resiko. Nah, di bawahnya ada manajemen proyek, perencanaan dan desain, konstruksi, procurement dan logistik, operasional dan teknis, keuangan dan administrasi, human capital, and legal. Jadi, pada WBS-nya, jadi proyek tol layang Waru Perak Surabaya ini di level satunya adalah manajemen manajemen proyek. Di level 2-nya manajemen proyek adalah perencanaan manajemen, monitoring dan pengendalian, pelaporan, dokumentasi. Dan nomor 2 adalah perencanaan desain. Nah, level 2-nya adalah studi kelayakan, investigasi tanah. Yang ketiga adalah detail engineering design dan perizinan. Yang ketiga adalah persiapan proyek. Yang di bawahnya di level 2 adalah pembebasan lahan, relokasi utility, mobilisasi alat dan tenaga kerja, pengadaan material awal. Yang keempat adalah konstruksi struktur, pekerjaan tanah dan pondasi, pekerjaan pier, ereksi girder, slab dan perkerasan jalan, juga drainase. Yang kelima adalah pekerjaan pelengkap seperti marka jalan, rambu lalu lintas, guardrail dan median barrier, PJU, dan landscape. Yang keenam adalah sistem operasional seperti ETC, ITS, CCTV, dan juga sistem komunikasi juga kontrol. Commissioning dan uji kelayakannya ada uji fungsi struktur, uji sistem operasional, kelayakan, dan pelatihan operasionalnya. Yang ke-8 atau terakhir adalah serah terima dan penutupan seperti final inspection, serah terima sementara, serah terima akhir, dan penutupan proyek.
Oke, jadi pada estimasi biaya proyeknya, total nilai investasinya sendiri itu tuh adalah sebesar 12,42 triliun. Yang mana pekerjaan konstruksinya dinilai 7,40 triliun, pembebasan lahannya di 2,50 triliun, sistem operasionalnya di 0,25 triliun atau 250 juta. Studi dan perizinannya 0,21 triliun, mobilisasi fasilitas pendukungnya 0,284 triliun, dan kontingensinya 1,62 triliun. Jadi totalnya, seperti yang saya jelaskan tadi, 12,42 triliun. Nah, 80% investasinya itu dialokasikan pada konstruksi struktur dan pembebasan lahan. Oke, selanjutnya adalah project schedule. Jadi, ini di sebelah kiri adalah gambar project schedule yang sudah saya buat. Durasi awalnya adalah 63 bulan, setelah crashing jadi bisa 60 bulan dengan tambahan biaya sebesar 135 miliar. Oke, di selanjutnya adalah network diagram. Jadi critical path-nya adalah huruf A, C, E, F, G, J, K, L. Dengan total durasi 63 bulan, critical activity-nya ada 8. Jadi jalur kritisnya nanti itu akan menjadi prioritas utama untuk monitoring agar proyek tetap tercapai gitu. Oke, di progress performance measurement-nya kondisi di bulan 30 nih. Jadi budgetnya tadi sudah saya omongkan sebesar 12,42 triliun. Plan progress-nya itu di 55%, tapi actual progress-nya ternyata hanya di 52%. Nah, actual cost-nya adalah 6,90 triliun. Jadi, eh, progresnya mengalami penurunan sebesar 3% dan biaya juga over budget. Seperti itu. Oke, ini status proyeknya. Dan ini outsourcingnya. Outsourcingnya pada standar dan regulasi reference ada SNI, Peraturan Menteri PUPR, Manual Mutu Konstruksi Indonesia, ISO, dan spesifikasi teknik proyek. Nah, quality targetnya kepatuhan terhadap spesifikasi sebesar lebih dari 98%, tingkat cacat pekerjaannya kurang dari 2%, pekerjaan ulangnya kurang dari 3%, dan kepuasan stakeholdernya lebih dari 90%. Quality management prosesnya melalui plan, do, check, act, dan improve. Nah, quality control activities-nya pada pondasi dan pier yaitu pemeriksaan tulangan backisting, beton, uji slam, dan diereksi girder, pemeriksaan dimensi, alignment, dan pengelasan. Slab dan perkerasan ada pemeriksaan ketebalan, kerataan, dan mutu beton, marka dan fasilitas, pemeriksaan material ketebalan, dan reflektivitas. Sistem operasional yang terakhir adalah pengujian fungsi sistem itu sendiri. Lalu tools and dokumennya ada inspection test plan, check sheet, non-conformance report, corrective action report, sama quality record dan archive. Oke, di risk and management plan yang kiri atas adalah risk and impact-nya, probability risk matrix and impact matrix-nya. Nah, strateginya menggunakan avoid, reduce, transform, dan accept. Nah, di risk register-nya di extreme ada keterlambatan pembebasan lahan, di high adalah keterlambatan pekerjaan konstruksi, kenaikan harga material, cuaca ekstrim, dan kinerja kontraktor yang kurang optimal. Nah, pada pada mediumnya ada gangguan lalu lintas selama konstruksi, kegagalan peralatan utama, perubahan desain, risiko keselamatan kerja, dan keterlambatan pembayaran pada pihak ketiga. Oke, pada project controlling dan evaluation-nya, project controlling itu ada di jadwal yang akan di frekuensinya mingguan. Lalu ada biaya evaluasi anggarannya, itu bulanan, mutu inspeksi lapangan dan pengujian materialnya harian. Lalu ada K3. K3 itu dilaksanakan frekuensinya secara harian, resiko evaluasi itu per bulan, dan pelaporannya juga per bulan. Project evaluation-nya, jadi progres proyek itu tadi targetnya ada 55%, tapi yang sudah tercapai adalah 52%. Jadi perlu adanya perhatian. Nah, penggunaan anggarannya itu yang ditargetkan 6,80 triliun. Tapi naik sedikit melebihi anggaran sebesar 6,90 triliun. Nah, untuk pekerjaan oke, keselamatan kerjanya zero fatality, oke, kepuasan stakeholdernya lebih tinggi, yaitu 85%. Seperti itu.
Oke, kesimpulan dari rekomendasinya, jadi kesimpulannya kelayakan proyek itu hasil analisis finansialnya itu menunjukkan bahwa proyek ini adalah layak dijalankan. Jadi seluruh indikator memenuhi kriteria investasi. Lalu pada jadwal proyek yang direncanakan selama 63 bulan, dari monitoring bulan ke-30 sendiri, progres aktualnya 52%, jadi sekitar lebih rendah dan jadi berada pada kondisi behind schedule. Nah, biaya proyeknya overcost juga di bulan ke-30 6,9 triliun, jadi lebih tinggi daripada rencana. Di mutu keselamatannya zero fatality sudah tercapai, stakeholdernya 85%, jadi lebih tinggi daripada 80%. Nah, rekomendasinya dilakukan percepatan jadwal nih pada jalur kritis dan optimasi penggunaan alat dan tenaga kerja. Nah, pengendalian biayanya adalah diperketat kontrol biaya melalui evaluasi kontrak, efisiensi penggunaan material alat dan berat, dan lainnya. Manajemen resikonya, pantau dan update risk registernya secara berkala. Lalu pada koordinasi dan komunikasi, itu koordinasi antar owner aja yang perlu, owner, konsultan, dan kontraktor yang perlu dilakukan rapat rutin. Namun pada mutu dan keselamatan tetap harus dipertahankan. Lalu monitoring evaluasi berkalanya itu harus tetap dilanjutkan agar setiap penyimpangan dapat diidentifikasi lebih awal. Oke, jadi pada pertanyaannya, mari kita baca pertanyaannya. Yang pertama adalah mengapa dipilih pembangunan tol layang sebagai solusi, bukan pelebaran jalan? Kenapa kok seperti itu? Jadi tol layang itu dipilih karena merupakan jalur logistik utama tuh menuju Pelabuhan Tanjung Perak yang sudah sangat padat. Jadi pelebaran jalan itu sangat sulit dilakukan. Nah, sementara itu, peningkatan transportasi umum tuh memang penting banget, tapi belum secara langsung mengatasi kebutuhan distribusi secara langsung nih. Apalagi kendaraan logistik seperti itu. Nah, dengan tol layang, kapasitas jalan itu bisa ditambah meskipun tanpa harus membebaskan lahan lebih lebar seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua adalah proyek dilakukan crashing durasi kurang dari 63 bulan jadi 60 bulan. Tapi nambah biaya 130 miliar. Gimana caranya mastiin biaya itu tetap layak sih? Jadi kelayakan dinilai itu melalui time cost trade-off. Jadi tambahan 130 miliar tersebut sepadan apabila manfaat dari percepatan proyek itu lebih besar. Jadi lebih cepat beroperasi dan kemacetan dan biaya logistik itu masih tetap dapat ditekan gitu. Dan resiko keterlambatan proyeknya itu juga berkurang. Jadi biaya tambahan itu benar-benar menghasilkan pengurangan waktu untuk penyelesaian proyek seperti itu. Baik, terima kasih.